orang-orang yang alladzina mereka beriman yu'minuna dengan bi yang gaib, al-ghaib orang-orang yang beriman dengan yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib dan wa mereka mendirikan yuqimuna salat as-sholata dan mereka mendirikan salat. wa yuqimuna as-sholata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terdahulu, pertemuan di episode pertama, yaitunya ayat 2, kita sudah menerjemahkannya. Kita ulangi. Zalikal kitabu la raiba fi. Apa artinya? Itu kitab yang ada Hudal lil muttaqin. petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lihat artinya. Yang pertama, itu kitab tidak ada keraguan padanya. Itu kitab, kitabnya kitab apa itu? Al-Quran. Artinya, di dalam kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Yang ragu itu kita, yang bertentangan itu kita, yang berselisih itu kita sama kita. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan. Kenapa kita ragu? Kenapa kita berselisih? Karena kita kurang ilmu atau kita kurang kompleks mempelajarinya. Sehingga kitalah yang ragu, kitalah yang bertentangan, kitalah yang berselisih. Untuk itu kita harus belajar terus tentang Al-Quran. Sehingga mana yang kita ragu, nanti hilang keraguannya. Mana yang kita berselisih, hilang perselisihannya. Mana yang bertengkar, hilang pertengkarannya. Karena Allah menunjuki setiap kali kita mempelajarinya. Itu satu. Yang kedua, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa yang jadi petunjuk itu? Al-Quran. Jadi bertakwa apa tidak bertakwa kita, ukurannya, salah satu ukurannya adalah sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat. Ada ayat yang sudah hafal oleh kita. Nih, nampak ayatnya, Bu? Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hafal ayat ini, Pak? Hafal. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Puasa itu ditujukan kepada orang-orang beriman. Kalau dia puasa, nanti dengan berpuasa itu di siang hari dan dengan qiyamul Ramadan di malam hari mengantarkan pelaku puasa menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang itu sampai kepada takwa apa tidak? Salah satu ukurannya, sudahkah dia menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya apa belum? Nah, Bapak Ibu, sudah berapa tahun puasa Ramadan? Ada yang 50 tahun sudah? Ada yang sudah 60 tahun? Ada yang sudah 70 tahun puasa Ramadan? Sudah 70 tahun puasa Ramadan, sudah takwa atau belum? Bingung, masih mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan sudah takwa? Belum. Kalau sudah takwa masih mudah-mudahan? Tidak. Nah, kalau sudah 70 tahun masih mudah-mudahan, kapan takwanya lagi? Sudah itu kita mati aja lagi. Nah, oleh karenanya, jadikan diri kita dengan puasa Ramadan itu kita menjadi bertakwa. Nah, salah satu ukurannya adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam segala kehidupan. Dalam apa saja? Dalam makan, dalam minum, dalam tidur, berbicara, rapat dan lain sebagainya, kita menjadikan Quran sebagai. Nah, kita ambil satu contoh, makan misalnya. Bapak Ibu, dari kecil sampai sekarang sudah berapa kali makan ini? Wah, tidak terhitung ya. Nah, selama ini makan itu bertanya kepada Al-Quran apa bertanya kepada selera? Oh, makan ternyata bertanya kepada selera. Kalau bertanya kepada selera, apa jawabannya? Nah, kata orang tua-tua kita,
condong mato kana rancak, condong selero, ada lama nyupupuh. Tidak ada kontrolnya. Umur 20 tahun tidak apa-apa. Umur 30 tahun tidak apa-apa. Umur 50 tahun baru terasa. Kaki lah bangkak, lutut lah sambuk, kuduk mandanyui-danyui. Lalu dibawa ke dokter, diperiksa oleh dokter di senter-senter anak lidah di dokter. Nah, kemudian kata dokter, kurangi makan yang berminyak-minyak, kurangi makan yang bersantan-santan, gulanya tidak boleh ini lagi. Ada enggak dokter kadang bicara seperti itu? Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena selama ini dia makan bertanya kepada selera tapi tidak bertanya kepada Tapi kalau bertanya kepada Al-Quran, apa jawaban Al-Quran? Salah satu diantaranya, wa kullu wasrobu wa la tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, tapi jangan. Oh, itu kata Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan banyak petunjuk. Satu diantaranya adalah kalau makan, minum silahkan, tapi jangan. Nah, karena selama ini hanya bertanya kepada selera, itu yang tidak terperhatikan. Nah, kalau gitu perlu tidak bertanya kepada Quran itu? Nah, bertanyalah kepada Al-Quran tentang makan dan minum. Di situ Al-Quran akan memberikan petunjuk yang banyak. Tapi tidak selamanya orang pakai ayat, pakai Quran lalu benar. Kalau salah makai ayatnya. Contoh, itu makan sudah kenyang, tapi makanan banyak berlebih. Makan sudah kenyang, tapi makanan banyak berlebih. Lalu teringat ayatnya, innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Itu ayat yang teringat. Makan sudah kenyang, makanan banyak berlebih, tapi ayat yang teringat ini, innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah saudara-saudara setan. Akhirnya dilipas, apalagi dibantu dengan perda. Ada pula perdanya. Apa perdanya? Daripada basi di luar, rancak basi di. Iya. Ada pula daripada balabi biarlah parik. Banyak istilahnya lagi kan. Nah, walaupun sudah pakai ayat tapi belum tentu benar. Kalau salah pakai sama halnya pisau alat potong iya, gunting alat potong iya, kapak alat potong iya, gergaji alat potong iya, sinso alat potong iya. Kan sama alat potong tuh, Bu. Tapi lihat dulu apa yang akan dipotong. Kalau kumis yang panjang, nah apa yang dipakai? Gunting, jangan sinso diturunkan, jangan gergaji diturunkan. Dia memang sama-sama alat potong. Begitu. Nah, begitulah pemakaian ayat. Walaupun kadang sudah pakai ayat tapi salah. Kalau salah pakai ayatnya. Jadi bukan asal pakai ayat, tapi ketepatannya perlu. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Nah, inilah makna dari ayat 2 surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk kepada ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna shalah. Wa yuqimuna shalah. Wa mimma
razaqnahum yunfikun. Nah, walaupun kita baca semuanya, tapi sekarang 2 kalimat saja yang kita terjemahkan. Allazina yu'minuna bi al-ghaibi. Sekarang kita lihat ada yang bergaris bawah? Mana? Mereka. Kalau bergaris bawah nanti di dalam penggabungan tidak dipakai, tinggalkan saja. Sekarang kita gabung. Kita buat dulu yaitu, tapi tidak dibaca. Alladzina yu'minuna beriman, merekanya tidak dipakai lagi. Bi al-ghaib, yang gaib. Ulangi, artinya allazina yu'minuna bi al-ghaibi. Ikuti bacanya. Allazina yu'minuna bi al-ghaibi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Silakan, siapa yang bisa untuk menerjemahnya? Ya, silakan. Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bi dengan al-ghaibi, yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Ya, bagus. Berikut. Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bi dengan al-ghaibi, yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Ya, bagus. Itu berapa kata itu? 4. Yang pertama apa? Allazina, Yang kedua? yu'minuna, Yang ketiga? Yang keempat? al-ghaibi. Nah, masuk ke kalimat berikut. Artinya wa yukimuna, mereka mendirikan. Mana yang berarti mereka? Yang merah itu ya wadanun. As-solata. Sekarang lihat ada yang bergaris bawah. Nah, berarti masuk semuanya. Nah, kita ketik wa dan yukimuna. As-solata. Salat. Ulangi. Wa yukimuna as-solata. Wa yukimuna as-solat. Dan mereka mendirikan sholat. Ikuti bacanya. Wa yukimuna as-solata. Wa yukimuna as-solat. Silakan dicoba. Siapa? Ya, yang tadi? Ibu tadi? Ya, silakan. Dan yukimuna, mereka mendirikan as-salata, salat. Wa yukimuna as-salat, dan mereka mendirikan salat. Ya, bagus. Berikut. Dan yuqimuna, mereka mendirikan as-salata, salat. Wa yuqimuna as-salat, dan mereka mendirikan salat. Ibu mau baca? Silakan.
Berikut, berapa kata itu? Berapa kata? 3. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? 3 ya. Kita lihat kembali dari atas. Dari atas. Nah, nih. Apa artinya? Allazina yu'minuna bi al-ghaibi. Nah, kemudian wa yuqimuna as-sholata. Itu yang kita gabung kepada penggabungan ayat seutuhnya. Nah, ini. Nampak ini, Bu? Nah, jadi di buku mau kita isi. Sebelumnya kita isi dulu, yaitu, tapi tidak usah dibaca. Nah, kita artikan allazina yu'minuna bi al-ghaibi. Penggal di situ. Wa dan yuqimuna as-sholata. Sholat. Sekarang ikuti artinya. Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bi al-ghaibi, yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa dan yuqimuna, mereka mendirikan as-sholata, sholat. Wa yuqimuna as-sholat, dan mereka mendirikan sholat. Sekarang kita hilangkan artinya itu. Kita hilangkan artinya. Tidak tampak artinya. Silakan 3 orang. Yang pertama memandu dari murotal, yang kedua dari ayat, dan yang ketiga dari terjemah. Silakan. Kemudian dari ayat. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman dengan al-ghaibi, yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa dan yuqimuna, mereka mendirikan as-sholata, sholat. Dan mereka mendirikan sholat. Ya, bagus. Berikut. Orang yang Alladzina, mereka beriman yu'minuna dengan bi yang gaib. al-ghaibi, Orang-orang
bagus. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Ya. Mana? Dalam pertanyaan Mas tadi, kenapa ya itunya nggak dibacakan, Pak? Oh, yaitunya Ya. kenapa tidak Dibacakan. dibacakan yaitunya? Nah, ini kan, yaitunya kenapa tidak dibaca? Yaitu tuh dibaca untuk menjelaskan ayat 2. Di situ tadi kan ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu. Nah, baru dijelaskan. Yang pertama orang yang beriman dengan yang gaib. Tapi kalau langsung kita di ayat 2 saja, kita tidak boleh, tidak usah pakai yaitu. Langsung saja orang-orang yang beriman. Sudah tahu sebabnya, Bu? Nanti kalau Ibu membaca dari ayat 2 langsung ke ayat 3. Nah, ayat 3 mau menjelaskan hudal lil muttaqin itu baru pakai ya itu. Nah, ini saja, nanti penjelasannya di episode 3. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir cara mudah menterjemah dan memahami Al-Quran tanpa menghafal dengan metode Abdah bersama Al-Ustadz Amirwan MA, hanya di channel Abdah Center. Dengan metode Abdah, insya Allah kita bisa memahami Al-Quran. Pengajian ini bisa diikuti baik secara tatap muka maupun melalui Zoom meeting. Untuk mengetahui informasinya, silakan hubungi Saudara Oktavianton melalui WA 0823 8349 3080.